Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Aulia Putri dengan NIM 12440600140 dari Humas 2D. Di sini saya mengambil dua materi dari pembahasan mata kuliah Ulumul Quran, yaitu tentang Asbabun Nuzul dan Qasas Al-Quran. Dan di sini saya mengambil contoh surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'araduhum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adamu fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزالهن الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Shadaqallahul azim. Di sini saya mengambil dua materi, yaitu materi pertama tentang Asbabun Nuzul. Di sini saya akan jelaskan sedikit tentang Asbabun Nuzul. Jadi Asbabun Nuzul adalah kejadian, pertanyaan, atau situasi tertentu yang menjadi penyebab langsung turunnya suatu ayat Al-Quran untuk menjawab, menjelaskan, atau memberikan hukum terhadap peristiwa tersebut. Terus Asbabun Nuzul atau sebab turunnya Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 39 secara umum tidak memiliki sebab khusus atau asbab khusus seperti halnya ayat-ayat hukum atau yang menjawab pertanyaan sahabat. Namun para ulama menafsirkan atau menjelaskan bahwa ayat-ayat ini turun sebagai pembukaan kisah penciptaan manusia dan pelajaran penting tentang peran manusia sebagai khalifah di bumi serta awal mula konflik antara manusia dan iblis.
Untuk materi yang kedua, aku ngambil materi tentang kosos. Jadi apa sih kosos tuh? Kosos adalah secara bahasa berarti mengikuti jejak atau mengisahkan atau menceritakan sesuatu secara beruntun. Qasas Al-Quran juga adalah kisah-kisah nyata yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang peristiwa masa lalu, kehidupan para nabi, umat terdahulu, serta tokoh-tokoh penting dan peristiwa besar eh, yang peristiwa besar yang syarat dipelajari atau nasihat dan hikmah bagi umat manusia. Khusus dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30-39 yaitu mengisahkan tentang Nabi Adam pada awal penciptaan manusia. Jadi pada awal penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada para malaikat bahwa Dia hendak menciptakan seorang khalifah atau pemimpin di bumi. Mendengar itu, para malaikat bertanya malaikat bertanya dengan penuh hormat, "Ya Allah, apakah Engkau menciptakan makhluk yang akan merusak bumi dan menumpahkan darah, sementara kami selalu bertasbih dan menyucikan namamu?" Allah menjawab dengan bijak, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Sebagai bentuk keistimewaan manusia, Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu, suatu ilmu yang bahkan para malaikat tidak miliki. Kemudian Allah memperlihatkan benda-benda itu kepada para malaikat dan berfirman, "Sebutkan kepadaku nama-nama benda itu. Jika kalian memang benar, maka kalian lebih pantas menjadi seorang khalifah." Kemudian malaikat mengakui kelemahan mereka seraya berkata, "Maha suci Engkau, kami tidak tahu apa yang selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui dan lagi maha bijaksana." Lalu Allah berfirman kepada Adam, "Wahai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama itu." Setelah Adam menyebutkannya, Allah pun menegaskan, "Bukankah setelah aku katakan bahwa aku mengetahui yang goib di langit dan di bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian nyatakan maupun sembunyikan?" Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Semua malaikat pun bersujud, kecuali iblis. Ia menolak dan bersikap sombong, sehingga menjadi makhluk yang kafir. Allah pun mengizinkan Adam dan istrinya Hawa untuk tinggal di surga. Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga, makanlah apa saja yang kalian sukai, tapi jangan dekati pohon itu, karena jika kalian mendekatinya, kalian termasuk orang-orang yang zalim." Namun setelah itu, iblis berhasil membisikkan tipu daya kepada keduanya. Mereka pun tergoda dan memakan buah dari pohon terlarang itu. Akibatnya, aurat mereka terbuka dan mereka pun merasa malu. Mereka segera memohon ampunan kepada Allah karena telah melanggar perintahnya. Allah menerima taubat mereka karena Dia penerima taubat lagi maha penyayang. Namun sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut, Allah berfirman, turunlah kalian dari surga dan turunlah kalian dari surga ke bumi. Di sana kalian akan hidup, mati, dan di sana pula kalian akan dibangkitkan." Allah pun menegaskan, "Jika datang kepada kalian petunjuk dariku, maka siapa saja yang mengikuti petunjukku tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Tapi bagi siapa yang ingkar dan berpaling, maka baginya kehidupan yang sempit, dan pada hari kiamat ia akan dibandingkan dalam keadaan buta." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.